Hadir dan seluruh insan pers yang berhadir di ruangan ini, kami ingin menyampaikan beberapa pendapat dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa fraksi P3 menyatakan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan belanja Aceh tahun anggaran 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dalam tahun jamak merupakan aturan dan produk hukum DPR Aceh dan pemerintah Aceh yang telah disahkan dan telah disetujui oleh Kemendagri serta telah dicatat dalam lembaran daerah, sehingga untuk merubah atau merevisi sebuah aturan dan produk hukum memiliki mekanisme serta prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sangat naif rasanya bila forum pimpinan DPR Aceh melakukan voting atau penolakan terhadap substansi yang terkandung dalam tahun anggaran tersebut. 2. Bahwa berdasarkan fakta kronologis, penganggaran sejumlah dana untuk kegiatan pembangunan jalan dalam tahun jamak telah melalui prosedur dan mekanisme perencanaan anggaran yang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara yuridis penganggaran sejumlah dana tersebut dalam APBA telah memenuhi ketentuan legalitas penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa pembangunan sejumlah ruas jalan sebagaimana tersebut dalam rencana pembangunan jalan dalam tahun jamak merupakan harapan dan dambaan masyarakat Aceh wilayah tengah, pesisir timur, pesisir barat selatan, dan Kepulauan Simelu yang merasa terisolir selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka. Pembangunan sejumlah ruas jalan tersebut sangat diharapkan guna mendorong kemajuan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan budaya masyarakat setempat. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka fraksi P3 menyatakan menolak dibawa ke paripurna terhadap eksistensi dan substansi Kanun Aceh dimaksud dan tetap mendukung untuk dilaksanakannya pembangunan seruas jalan dimaksud dalam tahun jamak. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isanuddin, Ya. Ketua Fraksi Partai P3. Masih substansi yang sama, Pak Is? Ya, benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, wakil pimpinan, teman-teman dari Forkopimda Aceh, dan seluruh anggota DPR Aceh yang terhormat, Kepala SKPA, Sekwan, serta staf yang telah berhadir di ruang paripurna berbahagia ini. Berkenaan dengan persoalan yang sama pimpinan, terkait dengan apa yang disampaikan oleh senior saya, Bang Isanuddin dari fraksi P3, maka kami ingin menyampaikan terkait dengan proyek multi-years yang tadi pimpinan sudah mengetok palu terkait dengan peristiwa pembatalan. Perlu diketahui bersama, saya menimpakan apa yang disampaikan oleh Bang Isan dari fraksi P3 tadi, bahwa kita bukan anti terhadap pembangunan dan membuka keterisolasian sejumlah kabupaten kota di Aceh. Ya, kita tetap mendukung pembangunan sejumlah ruas jalan, baik itu di bawah PUPR maupun di bawah pengairan Aceh, akan tetapi dengan mekanisme peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk diketahui bersama, karena berhubung Bang Isan adalah anggota periode kali ini, bukan periode sebelumnya, bahwa proses daripada penganggaran multi-years ini menyimpang dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dibacakan oleh pimpinan tadi, termaktub dalam Permendagri yang juga sudah pernah disampaikan rekomendasinya oleh Komisi 4 tertanggal 24 Maret 2020, kemudian juga direkomendasi kembali oleh Komisi 4 tertanggal 9 September 2019.
Dua periode Komisi 4 merekomendasi dan mengingatkan pimpinan agar tidak masuk dalam lubang yang salah terkait dengan regulasi dan akan tertimpa cacat hukum di kemudian hari. Maka perlu oleh kita bersama proyek Multius ini dibatalkan, meski nanti setelah proses pembatalan ini kita akan lakukan upaya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kita anggarkan kembali, termasuk menurunkan tim pansus dari DPR Aceh mengecek ruas jalan mana yang sebenarnya ini menjadi prioritas rakyat dan ruas jalan mana yang tidak menjadi prioritas rakyat di kemudian hari. Perlu juga kami tegaskan, saudara-saudara sekalian, teman-teman wartawan dan anggota dewan yang terhormat, bahwa Komisi 4 DPR Aceh sebagai mitra dari PUPR dan Pengairan tidak pernah melakukan pembahasan terkait proyek Multius. Begitu juga pemerintah Aceh tidak pernah menyampaikannya dalam sidang badan anggaran dengan Banggar dan Tapak. Ya, termasuk tidak pernah dibawa oleh pimpinan DPR yang lama ke dalam sidang paripurna, padahal undang-undang menyatakan bahwa itu adalah persetujuan lembaga DPR, bukan persetujuan oknum pimpinan dan wakil pimpinan DPR Aceh. Bukti RKA kedua dari proyek Multius ini ada di tangan saya, dan dalam RKA ini teman-teman tidak dicantumkan Multius tetapi one use atau single use. Yang kita dukung untuk single use bukan Multius. Kenapa? Karena padu 2.700.000 itu jika tidak dimultiuskan, kita juga bisa membangun sejumlah rumah sakit regional di Aceh yang itu juga berada proyek pembangunan rumah sakit regional yang dibutuhkan oleh rakyat, termasuk oleh rakyat tengah, termasuk oleh di Melabo, termasuk oleh Takengon, Aceh Tenggara dan lain sebagainya. Kita harus pikirkan dampak yang diterima oleh masyarakat, tidak hanya kita pikirkan infrastruktur jalan yang ujung-ujungnya memperkaya oknum-oknum kontraktor tertentu. Demikian dari saya pimpinan mewakili anggota fraksi Partai Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Substansinya sudah didapatkan terakhir ya. Terima kasih pimpinan. Kita masuk warahmatullahi wabarakatuh. Badan saya ini fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mekanisme sidang ini seharusnya kemudian tidak terulang kalau sudah disusun skenarionya melalui BAMUS. Badan rapat musyawarah kemarin adalah jelmaan dari fraksi-fraksi yang memutus anggotanya di BAMUS, sehingga paripurna hari ini digelontorkan. Itu yang pertama. Yang kedua, diawali dengan perpindahan komposisi anggota fraksi. Dari Demokrat tadi keluar saudara Junaidi, kemudian masukkan lagi. Itu biasa dan dinamika yang terjadi. Sebelum juga keputusan, ada yang sudah wall out, meninggalkan ruang sidang. Itu sama saja dengan melecehkan lembaga sidang yang sudah disepakati melalui BAMUS. Untuk demikian, hal ini tidak terulang. Kami persilakan dan selamat jalan. Ya, hadir Anda atau tidak adanya Anda di sini tidak juga tetap jalan. Yang ketiga, paripurna adalah keputusan pengambilan tertinggi sesuai dengan peraturan tata tertib. Di sini dirumuskan, ditetapkan sehingga menjadi clear dan terang benderang. Mau dibawa kemana arah pembangunan Aceh? Bahkan setiap satu surat yang masuk pun tadi hanya kececer, lupa memasukkan agenda surat. Ya, saya ingin menyampaikan pimpinan, lembaga ini kehilangan marwah karena kita diotak-atik dengan kepentingan birokrasi. Saya kemarin mencatat, periode lalu juga mencatat, ya, hasil pansus itu kemudian menjadi pertaruhan. Apakah ini bunyi atau tidak bunyi? Menjadi macan kertas atau macan ompong? Mari kita lihat. Kesempatan berikutnya saya mengucapkan selamat bekerja teman-teman utusan fraksi yang diamanahkan menjadi anggota pansus ketika pansus ini tadi. Terakhir, pimpinan yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada sedikit pun keinginan dari 81 anggota DPR Aceh dari 23 kabupaten kota antipati terhadap proyek pembangunan Aceh. Ketika itu termaktub dalam rencana pembangunan jangka menengah. Saya menyampaikan tadi kepada teman ya yang belum memahami dinamika persidangan di DPR. APBL perubahan 2019 itu seperti pasar malam, kejar tayang. Dengan analogi yang sangat sederhana, teman-teman anggota dewan yang baru di periode ini, ya 2019 sampai dengan 2024,
Apa yang sudah kita selesaikan? Kalau masih ada gadis, kenapa milih janda? Gitu? Mau Anda makan janda? Ikannya masih di Pulau Bani, harganya sudah dihitung. Kayunya masih di Gunung Loser, harganya sudah ditentukan. Benar Pak? Ini persoalan. Filmnya belum tayang, tiketnya udah beli. Ini persoalan. Kalau kemudian dibenturkan dan digiring, ya saya ingin pertanyakan Pak Sekda. Kalau mau buka-bukaan, di awal tahun anggaran 2020 yang lalu, 4.227 tenaga kontrak yang menggantungkan harapan hidupnya dengan gaji 1.300.000 per bulan Pak, mulai dari OB, cleaning service dan sebagainya, dicuci gudang oleh Sekda Bere. Saat yang bersamaan muncul 200 pensus yang berubah wujud menjadi buzzer yang membenturkan lembaga DPR Aceh dengan berbagai kepentingan yang ada di daerah, yang berubah bentuk menjadi maklar. Jadi opini ini jangan digiring, hentikan itu semua. Sampaikan di gedung Dewan. Ini keputusan belum diambil sudah angkat kaki. Di Bamus sudah ngomong. Ketika di hadapan corong kamera begini teriak semua. Ini tidak boleh terjadi kalau kemudian kita mempedomani peraturan tata tertib. Itu yang menjadi rule of the game. Bagaimana kita tata cara dan etika bersidang di gedung ini. Jangan opini di luar gedung dibawa ke dalam gedung tidak bicara. Ini persoalan, sekali lagi saya menyayangkan kalau kemudian kesempatan pertama dan kesempatan terakhir keputusan belum diambil sudah walk out. Skenario sidang oleh Badan Musyawarah tidak disampaikan. Ketika paripurna surat kececer juga disampaikan. Catatan untuk kami pribadi sebagai penyampai, tembusan kepada kita semua. Terima kasih untuk kemudian menjadi clear dan terang benderang. Ulangi sekali lagi, tidak ada sedikit pun keinginan kita membatalkan kegiatan proyek, tapi mekanismenya melalui tata kelola pemerintahan yang tertib administratif, taat azas, taat aturan sesuai dengan peruntukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas P3 sedikit Pak. Badan Saidi, sidang Dewan yang terhormat, dengan disetujuinya pembatalan MOU Multi-Years kontrak tahun 2020-2022, maka selanjutnya DPR Aceh akan segera menyiapkan surat rekomendasi terhadap pembatalan MOU tersebut. Dan kita berharap agar pemerintah Aceh dapat segera menindaklanjuti rekomendasi DPR Aceh dimaksud. Sidang Dewan yang terhormat, dengan selesainya penetapan rancangan keputusan DPR Aceh menjadi keputusan DPR Aceh dan persetujuan pembatalan MOU Multi-Years kontrak tahun 2020-2022, maka selesai pula rangkaian kegiatan rapat paripurna pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, marilah kita berdoa bersama sekaligus berselawat yang akan dipimpin oleh Saudara Tunku Baihaqi. Kami persilahkan. Oke.